Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thaifur Ali Wafa. Tafsir surah Al-Baqarah majelis kelima. Qala Allah Ta'ala, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Nah, kita lanjut. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir atau kufur. Hadhil ayatu, ini ayat ini nazalat turun atau telah turun fiman, pada orang, orang siapa? Alimallahu adama imanihi minal kuffari, pada orang yang telah Allah ketahui tidak adanya imannya di dalam hatinya orang itu, nggak ada iman sama sekali. Nah, siapa itu? Minal kufari, termasuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi innalladzina kafaru ini memang dikhususkan oleh Allah untuk menunjukkan kategori kedua yang ada di awal surah Baqarah ini ya. Ya kalau sebelumnya 5 ayat pertama tentang orang yang muttaqin atau orang yang bertakwa. Nah, ini selanjutnya orang yang kafir itu bagaimana sih? Dan kok bisa mereka kafir itu seperti itu. Nah, imma mutlaqon, bisa jadi kafirnya mutlak. Mutlak dalam artian ya mutlak. Wa imma fi ta'ifatin makhsusah, dan bisa jadi dalam golongan-golongan yang khusus atau kelompok-kelompok yang khusus. Nah, ka Abi Jahlin, seperti Abi Jahl, wa Abi Lahab, dan juga Abu Lahab, wa adrabihima, dan eh, kumpulan atau golongan mereka berdua. Adrab gimana ya, bisa turun eh, geng ya, masuk komunitas atau sekawanan mereka. Nah, jadi penunjukan kafir di sini bisa dimaknai kafir secara mutlak, nggak menyebut identitas dan siapa saja mereka. Ibaratnya ya pokoknya orang kafir, nah, mutlak. Bisa jadi eh, dalam golongan atau komunitas yang tertentu, menunjukkan ini, oh ini nih Abu Jahal seperti ini, Abu Lahab seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sawaun alaihim, a'andartahum, sama saja atas mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Masih ingat ya, kalau ta atau ka di sini khitabnya adalah Nabi Muhammad ya. Am lam tundiruhum, atau kamu tidak memberi peringatan pada mereka. La yu'minun, mereka ya enggak akan beriman ya. La yu'minun ini kan aslinya nafi ya. Nafi normal, meniadakan, mereka tidak beriman. Nah, tapi dalam makom yang tidak akan beriman seperti itu ya. Ya, jadi ini aslinya makomnya normal, netral, layu minun, nafi yang ya biasa saja. Oh, mereka itu tidak beriman, tidak percaya. Tetapi dalam status pemahaman bahwa layu minun ini maksudnya adalah tidak akan beriman. Bukan hanya tidak beriman, tapi tidak akan beriman. Sawaun mubtada. Lafat sawa di sini ini sebagai mubtada, ini penjelasan mufasir. Wa a'andartahum, dan lafat a'andartahum wa ma ba'dahu, dan setelah ini fi quwwati ta'wili bi mufradin. Huwa al khabar. Nah, jadi dalam kekuatan takwil, dalam kuatnya takwil dengan mufrad atau memufradkan ini semuanya jumlah, huwa al khobar, yaitu dimaknai atau dinilai sebagai khobar. Jadi kalau alaihim kan ini keterangan, kalau normalnya di belakang. Nah, jadi
lafat alaihim ini diajukan ke sini, sawaun alaihim a'andartahum dan seterusnya. Wa taqdiru dan kira-kiranya kalau menurut penjelasan seperti ini, sawaun alaihim al-indaru wa adamuhu wa yajuzu aksuhu. Nah, kira-kira pe, apa pembacaan normal dari lafaz kalimat ini menurut versi ini adalah sawaun alaihim al-indaru wa adamuhu. Nah, kalau dibalik al-indaru wa adamuhu sawaun alaihim seperti itu. Nah, wa yajuzu aksuhu maksudnya seperti itu dan boleh kebalikannya itu tadi. Ya, jadi maksudnya kalau menurut versi ini mufasir sawaun sama saja alaihim atas mereka al-indaru peringatan wa adamuhu dan ketiadaan peringatan sama halnya. Nah, versi ringkas dari ini. Nah, seperti itu. Wa hadhil jumlah dan jumlah ini tadi segini tadi ini yang kita ingat ya, jumlah yaitu kalau dalam versi kitab yang lain dinamakan kalam ya, jumlah mufidah itu kalam. Ya juzu boleh antakuna mu'taridatan. Boleh eh, dalam keadaan kontradiktif, keadaan bertolak belakang, berbeda. Baina isim inna wa khabariha wa huwa la yu'minun. Jadi boleh adanya kontradiksi baina ismi inna wa khabariha antara isim inna dan juga khabarnya. Ada khabar inna. Nah, wa huwa dan yaitu maksudnya la yu'minun lafat la yu'minun. Wa yajuzu an takuna khabaron dan boleh juga antakuna khobaron menjadi khobar li inna khobar dari inna wa jumlah la yu'minun fi mahal nasab dan jumlah atau kalimat kalimat dalam bahasa Indonesia maksudnya jumlah kan kalau di bahasa Indonesia kan kalimat nah, kalau kalimat bahasa Arab di bahasa Indonesia kan kata dan kalimat la yu'minun itu ada pada mahal nasab alal hal. Jadi sebagai hal au khobar ba'da khobar atau sebagai khobar setelah khobar. Nah, jadi ini kalau versi para ulama nahu menyetatuskan layuk minun ini itu bagaimana. Kemudian kalau pembahasan sebelumnya kan kedudukan sawa ini bagaimana, kemudian a'andar tahum amlam tungdirhum statusnya bagaimana. Disederhanakan seperti ini tadi layu minun juga dipahami seperti ini tadi. Bisa jadi pada eh, mahal nasab sebagai hal atau khobar ba'da khobar. Nah, khobar inna tadi ya. Seperti itu. Ini khobar inna mana? Innal ladzina kafaru. Nah, innal ladzina kafaru. Ini kan butuh khobar. Sementara alladzina kafaru ini kan isim. Khobarnya menurut salah satu pendapat di sini khobar inna atau ini menjadi khobar lagi setelah ini tadi maka harus dipahami secara jeli dan kita nggak boleh menyalahkan pendapat masing-masing ya. Kalau kita tahu kalau dalam nahwu ada madhab Basrah ada madhab Kufah yang kadang kedua pendapat itu yang sangat berbeda pandangan ya kita hargai masing-masing yang penting kita memahami maksud dari ayat tersebut bagaimana. Nah, kalau minimal kalau tidak tahu, nggak paham tarkibnya secara detail dan perbedaan madhab nahwunya, maka kita minimal tahu maksud dari ayat itu bagaimana. Nah, itu yang diinginkan dari ilmu tafsir kan seperti itu. Ya, dalam konteks tafsir ini Firdaus An-Naim
mufasir, penyusun menyampaikan secara netral, "Oh, menurut versi ini begini," biar kita tahu. Karena dengan perbedaan madhab nahwu, maka bisa mengubah juga pemaknaan dan pemahaman terhadap ayat tersebut, seperti itu ya. Minimal mengubah sedikit tafsir atau sudut pandang tafsirnya. Nah, setelah ini summa dzakarallahu ta'ala sababa tarkihim al-iman faqala ta'ala. Nah, setelah ini tadi menyebutkan tadi layuk minun, kemudian Allah menyebutkan apa yang disebutkan sababa tarkihim al-imana, sebab mereka meninggalkan iman. Jadi dakaro ini kan fi'il madhi ya, Allah fa'ilnya, ini maf'ul bihnya sababa tarkihim. Nah, karena ini taroka ini kan aslinya fi'il yang muta'addi butuh maf'ul bih. Ketika ini menjadi isim, maka isimnya ini gandeng dengan isim, maka setelah itu ada isim lagi, ini menjadi khobar dari taroka. Nah, ini ya. Jadi sababa tarkihim bukan dibaca al-imani al-imanu tapi al-imana karena menjadi maf'ul bih dari tarki yang takdiruhu taroka. Jadi Allah menyebutkan sebab mereka meninggalkan iman itu dalam ayat yang selanjutnya ini. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Khatama, Allah menutup, kalau bahasa bahasa salah satu maknanya ya menyetempel ya. Karena khatam itu stempel. Menutup boleh. Allah menutup ala qulubihim. Memang khatama ala ini satu paket ya. Allah menyetempel, Allah menutup hati mereka. Jadi kalau dimaknai bahasa Indonesia jangan diterjemahkan hati-hati mereka. Nah, jadi cukup satu kali saja. Nah, Allah menutup hati mereka. Mereka siapa ya? Al-ladina kafaru tadi, kufar. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ingat ya, kalau ada Ibnu Abbas dan para sahabat yang memang bersama bapaknya mereka itu telah beriman, maka biasanya dikatakan anhuma. Ibnu Abbas anhuma. Terus siapa lagi? Ada beberapa itu. Kalau misalkan ya Ali bin Abi Thalib, kalau pakai radhiyallahu anhu saja karena bapaknya tidak Islam, Abu Thalib. Atau yang lain, rata-rata itu pakainya anhu. Tapi konteks Ibnu Abbas karena Abbas ini paman Nabi memang sudah Islam dan Abdullah putranya ini memang juga Islam, maka keduanya langsung didoakan. Anhuma, seperti itu ya. Radhiyallahu anhuma, taba'allahu ala qulubihim. Nah, menurut penafsiran Ibnu Abbas, kemarin sudah kami sampaikan, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang memang mendapatkan barokah dan doanya Nabi, serta disebut Nabi sebagai turjumanul Quran. Ya, jadi salah satu rujukan penafsiran itu memang Ibnu Abbas. Menurut beliau, taba'allahu ala qulubihim itu Allah menutup atas hati mereka orang-orang kafir. Khotama bimana toba'a kalau di sini. Fala yaqilunal khaira, maka mereka tidak bisa memikirkan kebaikan. Mereka tidak yaqilun bimana ya yufakirun. Mereka nggak bisa memikirkan kebaikan itu karena kenapa hati sudah tertutup seperti itu. Yakni ya maksudnya annallaha taba'a 'alaiha, ya Allah menutup atas hati mereka itu faja'alaha, dan maka karena telah menutup itu Allah menjadikannya nya itu ke hati tadi bihaitsu la yakhruju minha ma fiha, sekiranya nggak akan keluar darinya dari hati itu apa yang telah ada di dalamnya minal kufri termasuk kekufuran
wala yadkhuluha dan tidak bisa masuk hati itu ma laisa fiha, apa-apa yang nggak pernah ada di dalam hati itu, minal imani termasuk iman. Nah, jadi karena Allah telah menutup, menyetempel, membungkus rapat ibaratnya ya, membungkus rapat hati orang-orang yang kafir itu, maka karena sudah terbungkus, ibaratnya kayak toples, kayak wadah yang telah tertutup rapat, yang mana yang di dalam wadah itu nggak akan bisa keluar, dan yang di luar wadah nggak akan bisa masuk. Nah, nah konteksnya ini, orang kafir itu kan sebelumnya di dalam hati mereka telah ada kekufuran yang memenuhi hati. Itu nggak bisa keluar karena sudah tertutup dan juga cahaya hidayah, petunjuk Allah berupa ajaran Islam. Nah, itu nggak bisa masuk karena hatinya memang rapat, terkunci, seperti itu ya. Wa khassa al-qalba, dan Allah mengkhususkan hati, ini khoso failnya Allah ya, bil khatmi atau bil khotami boleh. Bil khatmi atau bil khotami li'annahu mahallul fahmi wal ilmi. Kenapa Allah mengkhususkan hati, kok nggak yang lain-lain ya? Dengan khotam tadi, dengan tutup tadi, kenapa Allah mengkhususkan, yang ditutup itu adalah hati dalam konteks ayat ini? Karena ini adalah tempatnya pemahaman dan ilmu. Jadi kalau hati sudah tertutup, pemahaman, ilmu nggak akan bisa masuk, seperti itu. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Al-waqfu alaihi tam wa ma ba'dahu jumlah ismiyah. Nah, ini wakafnya sampai sini ya. Jadi maksudnya wa khotama ala sam'ihim. Nah, wa ala sam'ihim maksudnya atas pendengaran mereka. Nah, di sini mufasir menekankan al-waqfu alaihi tam. Wakaf atas sam'ihim ini ya sempurna, sudah, ini sudah nggak usah dilanjutkan. Wa al absarihim ini sudah berbeda pemaknaannya, seperti itu ya. Wa ma ba'dahu, nah setelah ini adalah jumlah ismiyah, seperti itu. Yang ada perbedaan, ada sekat antara wa ala sam'ihim dan ala absarihim di sini. Maka ini versi dari mufasir membuat dan mengklaim wakaf di sini adalah sempurna karena namanya wakaf tam dalam kaidah tajwid ini nggak ada hubungan antara ini dengan sesudahnya, seperti itu ya. Ini cara membacanya. Baik, wallahu alam bishawab.